Kali ini bersama saya Febri Rahmat, pemirsa, kita sudah memasuki 2023, namun pengusutan tragedi Kanjuruhan masih juga belum tuntas. Meskipun demikian, sebenarnya ada angin segar yang datang, yakni 5 tersangka kasus Kanjuruhan akan segera menjadi terdakwa karena persidangan perdana kasus Kanjuruhan sudah terjadwal akan digelar pada 16 Januari 2023 di Pengadilan Negeri Surabaya. Hari ini, tepat 100 hari tragedi Kanjuruhan, kita akan kembali menyimak bagaimana peristiwa dari tragedi Kanjuruhan ini begitu melekat untuk masyarakat dengan total korban jiwa mencapai 135 orang. Kita akan bahas selengkapnya. Yang pertama, pemirsa, masih ingat 3 bulan yang lalu atau tepat 100 hari yang lalu pada tanggal 1 Oktober 2022 saat penggemar sepak bola ingin bersorak-sorai untuk menonton klub kesayangan mereka yaitu Persebaya Surabaya dan juga Arema Malang, justru terjadi sebuah insiden yang korbannya ini cukup banyak dan ini merupakan salah satu ataupun yang kedua terbanyak di dunia terakibat dari mereka yang ingin berebut keluar stadion karena adanya gas air mata yang ditembakkan untuk melerai kericuhan yang terjadi. Ini pun sebenarnya menyalahi aturan FIFA dan akibatnya 135 korban jiwa menjadi meninggal dunia akibat dengan kejadian tersebut. 500 orang juga mengalami luka-luka. Ada 26 diantaranya yang mengalami luka berat dan juga trauma yang tidak terhitung mengingat saat itu begitu banyak korban ataupun begitu banyak antusias masyarakat dan juga penggemar bola ingin menonton dari Persebaya dan juga Arema. Akibat dari kericuhan itu terjadi, kemudian juga gas air mata ditembakkan sehingga mereka berdesakan untuk keluar dari lokasi stadion hanya dari satu titik pintu saja yang mengakibatkan para korban ini terinjak-injak dan juga berdesakan sehingga kehabisan nafas dan juga meninggal dunia. Ini merupakan korban-korban yang sudah didata oleh pihak dari pemerintah ataupun pihak dari penegak hukum. Kita akan melihat selanjutnya, pemirsa, 1 pekan setelah kejadian ini terjadi, tepatnya di tanggal 6 Oktober 2022, tepat 1 pekan polisi sudah memeriksa sejumlah personel kepolisian. Totalnya adalah sebanyak 31 orang personel kepolisian yang kemudian secara resmi diumumkan oleh Kapolri 20 polisi ini melanggar kode etik dan mereka ini dari berbagai jabatan, mulai dari pejabat utama di pihak kepolisian hingga atasan-atasan yang berada di lokasi yang menginstruksikan untuk memerintahkan penembakan gas air mata. Meskipun sudah ada brief sebelumnya bahwa untuk dapat melerai kericuhan dalam sebuah pertandingan sepak bola, FIFA melarang adanya penggunaan gas air mata. Namun gas air mata masih dilepaskan sehingga ini juga mengakibatkan korban jiwa dan juga menjadi perhatian bagi masyarakat. Selain itu juga, pemirsa, pemerintah kemudian membentuk tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF Kanjuruhan yang di dalamnya juga terdapat banyak sekali pihak, ada ahli dan juga pakar yang sudah dihadirkan dalam peristiwa ini. TGIPF ini dibentuk langsung oleh Menkumham dan memberikan langsung hasil penelusurannya dalam bentuk rekomendasi kepada Presiden, serta akhirnya yang ditunggu-tunggu adalah pihak dari kepolisian kembali diumumkan oleh Kapolri. Ada 6 tersangka kasus tragedi Kanjuruhan yang sudah diumumkan. 6 orang ini diantaranya adalah ada Ahmad Hadian Lukita selaku direktur dari PT LIB. Kemudian ada Abdul Haris yang merupakan ketua panitia pelaksana Arema FC. Ada Suko Sutrisno selaku security officer Arema FC. Kompol Wahyu Setio Pranoto selaku Kabak Ops Polres Malang dan juga AKP Hasdar Mawan yang merupakan Brimopolda Jawa Timur. Serta AKP Bambang Sidik Ahmadi yang merupakan Kasat Samapta Polres Malang. Nah, hal ini tentunya sudah ada 6 tersangka yang ditetapkan, namun ternyata perjalanan ke 6 tersangka ini untuk disidangkan juga tidaklah sebuah perjalanan dan perjuangan yang mulus saja, pemirsa. Karena berkas dari 5 tersangka ini sudah dinyatakan P21 pada tanggal 21 Desember 2022, namun nyatanya ada 1 tersangka yang berkasnya dinyatakan P19 di tanggal itu juga, yakni pada tanggal 21 Desember 2022. Ia adalah direktur utama dari PT LIB yang dikatakan masih dalam proses kelengkapannya. Dan kami update juga sampai dengan tanggal 4 Januari 2023. Bisa kita lihat selanjutnya, teman-teman, grafis selanjutnya di tanggal 4 Januari ini berkasnya masih dalam proses kelengkapan. Sehingga hingga hari ini pun
Artinya masih terus dilengkapi oleh pihak dari jaksa penuntut umum untuk dapat nantinya ini dilakukan pendaftaran. Barulah kemudian di tanggal 5 Januari 2023, jaksa penuntut umum akhirnya resmi mendaftarkan dan juga pelimpahan berkas 5 tersangka ini ke aplikasi e-Berpadu, yang artinya sudah terjadwal atau dikeluarkan langsung jadwal sidangnya, diumumkan kepada halayak dan juga publik pada tanggal 16 Januari 2023. Terjadwal di Pengadilan Negeri Surabaya akan digelar sidang perdana dari tragedi Kanjuruhan untuk lima tersangka ini. Satu tersangka sampai dengan saat ini berkasnya masih dilengkapi dan juga masih belum akan disidangkan. Kita masih akan menunggu apakah benar-benar ini akan diurus dan juga akan segera disidangkan. Selain itu pemirsa, ada juga beberapa hal yang menjadi hal kontroversial di tengah masyarakat di tengah pengusutan tragedi Kanjuruhan yang nampaknya ini tidak memuaskan semua pihak, khususnya bagi keluarga korban tragedi Kanjuruhan yang jumlahnya itu ada cukup banyak, yakni 135 korban, belum lagi korban luka-luka dan juga luka berat. Ada salah satu yang cukup mengena juga di masyarakat, di mana autopsi dari 2 jenazah korban Kanjuruhan menyebutkan bahwa tidak terdapat kandungan gas air mata sebagai penyebab utama kematian. Ini menjadi tanda tanya karena hal ini dikatakan menjadi salah satu pencetus dari meninggalnya banyak korban dan diyakini sebagai bentuk upaya kesalahan ataupun kelalaian yang akhirnya menyebabkan kematian pada seseorang. Melainkan autopsi itu menunjukkan adanya tulang patah dan juga pendarahan berat. Tidak sesuai dengan harapan keluarga yang menganggap bahwa sekali lagi gas air mata yang menjadi penyebab kematian ataupun mencetusnya kematian, dan tidak selaras juga dengan hasil temuan TGIPF yang menyatakan bahwa gas air mata memanglah sebagai pemicu utama dari kepanikan yang berujung pada tragedi Kanjuruhan. Kemudian juga pemirsa, kita akan ulas kembali salah satu tersangka yakni Ahmad Hadian Lukita selaku Direktur PT LIB ini dibebaskan dari tahanan dengan alasan masa penahanannya sudah habis. Meskipun demikian, statusnya ini masih tersangka dan hingga terakhir tanggal 4 Januari kemarin kami masih mendapatkan informasi bahwa berkasnya masih terus dilengkapi. Entah apa yang harus dilengkapi sehingga masih cukup lama sekali dan juga masih terus dalam proses pelengkapan. Namun tetap saja akhirnya kita akan nantikan apakah Direktur LIB ini bagaimanapun alasannya tetap harus diadili sesuai dengan tupoksi dia saat itu. Selain itu juga Komnas HAM yang menyebut tragedi Kanjuruhan bukan sebagai pelanggaran HAM berat, ini juga menjadi kontroversi di tengah masyarakat. Komnas HAM ini mengatakan bahwa tragedi Kanjuruhan belum memenuhi salah satu dari 2 unsur, yaitu meluas dan juga sistematis. Meskipun tetap juga disebutkan bahwa tragedi ini terdapat pelanggaran HAM yang tidak dapat dipungkiri. Selanjutnya kita akan melihat pemirsa, proses pengusutan tragedi Kanjuruhan yang dinilai lambat ini akhirnya membuat masyarakat yang merupakan keluarga dari korban tragedi Kanjuruhan juga ikut mengambil langkah hukum lainnya. Yang pertama, langkah hukum yang dilakukan ini adalah keluarga mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Malang, dan gugatan perdata ini mewakili 7 orang dari keluarga korban. Dalam perkembangan kasus ini juga pihak TGIPF dan juga Komnas HAM masing-masing sudah memberikan laporan lengkap ke Presiden soal temuan hasil kerja mereka, dan ini yang kemudian akan dinanti dari pemerintah apa langkah real dari Presiden Jokowi untuk pengusutan kasus tragedi Kanjuruhan agar semuanya tuntas. 2 hari lalu juga Muldoko yang merupakan Kepala Staf Presiden juga sudah menemui beberapa korban di tragedi Kanjuruhan. 3 bulan berlalu, namun pengusutannya juga masih belum tuntas, meskipun sidang perdana juga akan digelar beberapa saat lagi dalam hitungan tidak sampai 10 hari. Dan apakah hal ini sudah sesuai dengan harapan dari pihak keluarga korban? Kita akan bahas bersama dengan Ketua Tim Advokasi Aremania. Sudah bergabung bersama kami Pak Joko Tricahyana. Pak Joko, selamat siang. Selamat siang, Mas Febri. Iya, Pak Joko, 100 hari, siang, tepat hari ini tragedi Kanjuruhan sudah berlalu 100 hari. Anda melihatnya bagaimana pengusutan kasus ini? Sudah sesuaikah dengan harapan para keluarga korban? Terima kasih, Mas Febri. Ya tentunya dalam 100 hari ini sama sekali korban dari pihak tim kita ini sangat tidak bisa puas dengan hasil yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian. Ya tentunya laporan ini adalah laporan harapan pihak kepolisian, bukan harapan pihak masyarakat Malang. Karena apa?
laporan kepolisian yang A ini sudah sejak awal sudah saya merasa ada indikasi proses yang sengaja dibuat mengarahkan bahwa kasus Kanjuruhan yang notabene itu adalah suatu unsur kesengajaan dipaksakan masuk dalam ranah istilahnya kelalaian. Bagaimana mungkin kasus dengan korban 135 nyawa yang mana korban tersebut adalah merupakan jumlah terbesar nomor 2 di dunia dalam tragedi sepak bola ini hanya diproses dalam pasal kelalaian. Yang kedua juga terkait dengan langkah-langkah yang dilakukan kalau ditanya tentang prosesnya yang Prodel A, langkah-langkah yang dilakukan ini sudah sangat-sangat keluar dari asas hukum yang adil. Jadi bagaimana mungkin membuat suatu istilahnya laporan polisian ini penyidikannya tanpa melibatkan pihak-pihak yang melakukan penembakan. Bagaimana mungkin ini dianggap suatu kelalaian tanpa menghadirkan dari pihak pelakunya. Jadi saya rasa ini adalah hal yang dipaksakan oleh pihak kepolisian untuk melakukan penanganan tragedi Kanjuruhan ini, Mas Febri. Baik, Pak Joko, artinya keluarga meyakini pasal yang seharusnya disangkakan adalah pasal 338 dan juga 340 terkait dengan pembunuhan dan juga pembunuhan berencana, bukan pasal kelalaian ataupun pasal lainnya yang menyebabkan kematian. Apakah nantinya akan ada langkah hukum yang akan dilakukan pihak keluarga agar pasal yang disangkakan bisa sesuai dengan harapan? Ya, jadi kita sudah melakukan upaya melakukan laporan model B. Dengan nomor 425 itu sudah kita laporkan tanggal 16 November. Ya tentunya yang kami berharap bahwa ini segera diproses. Laporan A dengan yang tadi Pak Febri sampaikan, melakukan pemeriksaan terhadap 30 orang tersangka dalam kurun waktu sejak awal laporan dibuat tanggal 2 Oktober. Atau mantan Direktur PT LIB Ahmad Hadian Lukita ini adalah karena berkasnya P19 yakni masih belum lengkap. Menurut Anda apa yang membuat berkas ini masih juga belum P21? Mengapa hal ini bisa terjadi? Ya, itu yang paham memang dari pihak kejaksaan. Cuman yang jelas dari proses yang terjadi ini ada kesan tidak serius dalam menetapkan satu tersangka, gitu loh. Jadi sebetulnya Aremania ini artinya meyakini ada upaya untuk dapat merekayasa untuk tidak mensangkakan dari Direktur PT LIB ini? Ya, kami rasa seperti itu karena sebetulnya dalam proses istilahnya kejadian Kanjuruhan ini seharusnya seluruh penyelenggara harus bertanggung jawab. Seluruh penyelenggara. Kami tidak berbicara terkait dengan pihak institusi kepolisian atau pihak tidak. Yang kami minta pertanggungjawaban adalah selaku penyelenggara harus bertanggung jawab dalam hukum ini. Kita tidak tebang pilih. Siapapun yang bertanggung jawab dalam penanganan ini harus seluruh penyelenggara. Itu yang harus mempertanggungjawabkan secara hukum. Kan seperti itu, Mas Febri. Baik. Pak Joko, kemarin juga kita ketahui pada hari Kamis pihak dari sejumlah keluarga korban bertemu dengan Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko. Apa yang dibahas dan hasilnya bagaimana? Apakah ada janji Muldoko yang diungkapkan dalam pertemuan itu? Baik, tentunya kami datang ke KSP karena sebelumnya selama ini kami merasa ada kebuntuan, istilahnya tidak ada niat baik dari pihak penyidik untuk menyelesaikan kasus kami. Sehingga dari beberapa hari sebelumnya itu juga ada statement dari Kapolri bahwa 338, 340 tidak diproses. Padahal dalam laporan B kami 338, 340, kalaupun statement pihak terlapor itu sudah dipanggil, kan belum semua. Bagaimana suatu keputusan itu bisa disampaikan masyarakat. Ini yang membuat kami masyarakat merasa sudah di awal belum masuk ke ada proses penyidikan sudah dipatahkan. Bagi kami orang hukum mungkin hal tersebut tidak terlalu menjadi masalah. Tapi bagi masyarakat Malang yang tidak paham hukum, hal tersebut sudah menjadi suatu hal yang menjadi menjadi muncul keraguan-keraguan.
Makanya kami datang ke KSP dengan harapan dari Bapak Muldoko untuk bisa melakukan suatu langkah yang mana keadilan penanganan kasus Kanjuruhan ini bisa diselesaikan dengan benar. Gitu loh. Jadi harapan kami satu-satunya otomatis kepada Pak Muldoko, kepada Presiden melalui Pak Muldoko. Saya masih yakin kok Pak Jokowi akan membantu dan berkeyakinan bahwa kasus ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Gitu loh. Baik, Pak Karena Joko. memang supporter ini memang adik-adik kami ini memang ya di lapangan selama pun di aksi yang di Malang pun tidak pernah membuat keributan. Sehingga sebetulnya aksi yang terlalu berlebihan yang dilakukan oleh kepolisian, nah ini bahwa nanti Presiden melalui Muldoko bisa memberikan pencerahan terkait dengan tragedi Kanjuruhan. 100 hari tragedi Kanjuruhan berlalu, kita harapkan akan ada titik terang dengan upaya-upaya yang dilakukan. Terima kasih Joko Tricahyana yang merupakan Ketua Tim Advokasi Aremania sudah bergabung bersama kami dalam Metro Siang.